Kami mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir beribadah di sesi yang kedua. Boleh lambaikan tangan-tangan yang diberkati. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Mari kita satukan hati pikiran kita. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Puji syukur terima kasih kepadamu Bapa di surga di dalam nama Yesus Kristus. Engkau sungguh luar biasa baiknya bagi kami. Pada hari-hari yang telah kau ciptakan Tuhan, kami terlewati sampai pada hari ini Tuhan, di hari sabat-Mu, di hari kudus bagi kami Tuhan. Puji syukur terima kasih kami kepadamu Tuhan, Kau sungguh luar biasa bagi kami. Sampai pada hari ini Tuhan, Kau berikan kami napas hidup, kesehatan tubuh jiwa raga kami, keselamatan perlindungan yang nyata kami akui Tuhan. Semua karena kasih-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang kami terima Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang bersama-sama sidang jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan, untuk memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau bersama kami bersama-Mu karena Engkau Immanuel di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi yang indah, hari yang Kau ciptakan Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian sabda firman-Mu nantinya Tuhan. Berkati telinga kami, telinga seorang pendengar, anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Pakai kami lebih dahsyat lagi, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, kemenangan kami, pengharapan kami di muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih Yesus. Begitu juga dalam perjamuan kudus Tuhan yang akan kami laksanakan. Kami percaya Tuhan, kami percaya karena Engkau menyertai kami, menyelamatkan kami, melindungi kami, mengampuni kami. Kami mengakui itu Tuhan Yesus. Kau rela mati akibat dosa yang kami lakukan di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Paul Taksian, yang mengajari kami, memimpin kami di dalam gereja-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati dengan hikmat maripat dari surga, Roh Kudus-Mu memimpinnya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami, Bapak Niko Nyotorarjo, Bapak Pendeta Bambang Yonan. Kami serahkan seluruh hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan, hari sabat-Mu yang terus melayani-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapak. Terima kasih Yesus. Begitu ya seluruh sidang jemaat-Mu, umat-Mu yang ada di Sumatera Utara, Kota Medan Tuhan. Jamah lawat hati pikiran mereka Tuhan, untuk datang kepadamu Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Pada pagi hari itu juga Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia, bangsa Indonesia, negeri yang kami cintai ini Tuhan. Dari pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah Tuhan, kami percaya hikmat kebijaksanaan, hikmat takut akan Kau ada di dalam hati pikiran mereka untuk menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan. Begitu juga pemerintahan pusat sampai pemerintahan yang terkecil pun ya Tuhan. Di 37 provinsi kami serahkan kepadamu. Program-program yang telah berjalan, kami percaya Kau memberkati. Pulihkan ekonomi Indonesia, pulihkan kesehatan Indonesia, pulihkan pendidikan Indonesia, pulihkan pertahanan dan keamanan Indonesia Bapak. Singkapkan semua Tuhan, karena Engkau mengetahui Tuhan apa yang harus dilakukan seluruh umat manusia di Indonesia, di dunia ini lah Bapak. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah ini kepadamu Bapa di surga. Dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan, di ibadah kedua ini ya Tuhan, kami percaya Engkau turut campur tangan di dalam hati pikiran kami. Ini doa kami, seruan kami kepadamu. Terimalah doa kami Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan, kami mengucap syukur, kami berdoa kepadamu. Kita yang siap untuk beribadah, kita sama-sama katakan haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali.
Mari bersama kita membawa hati dan ucapan syukur kita atas kebaikan dan kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau terus menunggu setiap kami Bapa. Engkau tetap menerima setiap kami Tuhan. Engkau tidak melihat masa lalu kami Bapa. Bahkan Engkau Tuhan yang tidak memandang rupa kami. Engkau Tuhan yang melihat hati kami. Hati yang selalu rindu datang kepadamu Tuhan. Siang hari ini Bapa, kami datang merendahkan hati kami. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh mengalami Engkau ya Bapa. Kami boleh merasakan hadirat-Mu dari tempat ini Bapa. Shikira bala 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 bala. Shikira baba 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 baba. Shikira la 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 la. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Bawa kami tenang dalam hadirat-Mu Bapa. Syara bala 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 bala. Syikira baba 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 baba. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang tidak pernah membiarkan perbuatan tangan-Mu ya Bapa. Kami membawa ucapan syukur kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik hanya bagi-Mu Bapa. Berkenanlah Engkau Tuhan, biar hati-Mu disenangkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku
sebelum kami ada di kandungan ibu kami Tuhan. Tuhan telah menetapkan langkah-langkah setiap kami Bapa. Sekalipun kami tidak setia, namun Kau terus menantikan setiap kami itu. Ku akui ya, semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Mari jemaat Tuhan katakan, ku sangka sejak dulu. Ini yang menjadi perundungan kami Tuhan. Hidupku di altar-Mu, ku sadari selama ini Kau menantiku, akui. Ku lepas kehendak, biar seluruh nafasku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Raja. Mari jemaat Tuhan katakan, ku sangka sejak dulu Kau
dasar hati kami itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Dengan apa kami boleh membalas kebaikan-Mu Tuhan? Selain kami boleh datang duduk diam di hadirat-Mu, selain kami memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap jiwa kami Bapa. Hadirat-Mu yang membaharui setiap kami Bapa. Bahwa kami masuk ke dalam rencana-Mu Tuhan. Bahwa kami menikmati Engkau Bapa. Bahwa kami masuk bertemu dengan Engkau dalam hadirat-Mu Bapa. Kami membawa korban pujian bagi-Mu Tuhan. Kami membawa syukur kami yang terbaik bagi-Mu Bapa. Haleluya. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kami Bapa. Bersama kita membawa ucapan syukur yang terbaik. Mari bersama kita menyembah Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu kami tenang Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu kami aman Bapa. Satu-satunya Tuhan yang kami tinggikan di tempat ini. Di mana Tuhan ditinggikan, di situ Tuhan hadir. Itu yang kami percaya Bapa. Oralabaya shikiralala, dan kami roh yang baru Tuhan, dan kami hati yang baru untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Biarlah penyembahan ini menjadi kesukaan bagi setiap kami Tuhan. Kami rindu memberi yang terbaik bagi-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ku beri yang terbaik.
kami memberikan yang terbaik bagimu Bapa. Biar hatimu disenangkan Tuhan. Kami mereka segala-galanya Bapa. Yang terbaik, yang terbaik bagimu segenap hatiku. Dan segenap jiwaku. Mari kita yang mau memberikan yang terbaik lebih lagi katakan. Jiwa kami rindu memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Biarlah hatimu yang disenangkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memberikan puji-pujian yang lebih lagi Tuhan. Biar ini semua manis kau dengar Bapa. Terima kasih Bapa. Mari setiap kita yang rindu memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Bersama-sama kita katakan amin. Kita semua adalah orang-orang yang diberkati, amin. Tangan-tangan yang diberkati, boleh lambaikan tangannya. Shalom. Masih 100 orang, kita 1000 orang. Shalom. Lebih mantap lagi, shalom. Berapa banyak kita yang mau memberikan pujian yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Boleh tos kanan kirinya katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Berapa banyak siap untuk terus bekerja di ladangnya Tuhan tanpa jemu-jemu. Boleh lambaikan tangan, tepuk tangan yang lebih mantap lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita yang bersuka cita memberikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan jangan pernah bosan, jangan pernah lelah untuk bekerja. Sebab Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Katakan amin. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan kanan kirimu tiada lelah.
dahsyat lagi bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum duduk izinkan saya bertanya, adakah yang baru pertama kali bergabung di ibadah ini? Sesi kedua, puji nama Tuhan. Di minggu ke depan kita akan membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Boleh duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus meneguhkan setiap kami untuk jangan lelah, jangan pernah bosan. Karena tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Ketika kami terus mencari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan berfirman, Tuhan akan berikan upah bagi orang yang bersungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan, Kau yang tidak pernah lalai dalam hidup kami Bapa. Kami memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik. Bila kiranya Tuhan dipermuliakan, Tuhan disenangkan ya Bapa. Kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Bapa untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau
pujian ya Tuhan. Bukan hanya sekedar nyanyian, tetapi biarlah hidup kami Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan di mana kami berada, di rumah tangga, di keluarga, di pekerjaan, di usaha, di tempat kami belajar, bahkan dimanapun Tuhan menempatkan kami, pakai kami menjadi alat di tangan. Karena itulah panggilan kami ya Tuhan yang Kau berikan, tugas dan tanggung jawab kami menjadi saksi-Mu di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kami butuh Engkau Roh Kudus untuk memampukan kami menjadi alat di tangan-Mu, sehingga apa yang kecil di tangan kami akan Tuhan buat besar ketika Engkau berkenan ya Tuhan. Apa yang kemudian sederhana di hadapan manusia akan Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, perlengkapi setiap kami. Perlengkapi kami Bapa dengan kuasa dan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus dan firman-Mu yang akan terus memenuhi kami, sehingga kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Bapa, urapi kami, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu disampaikan, maka setiap kami mendapatkan pengertian-pengertian yang baru, sehingga setiap kami diperbaharui hari ke sehari, sehingga Kau menemukan kami menjadi pribadi-pribadi yang layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman, berkati setiap kami, berkati hamba-Mu, berkati tempat ini, berkati firman-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Kita yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk dalam bulan yang ketiga di tahun 2023. Saya percaya kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, meskipun ya, walaupun di tengah-tengah keadaan yang sulit. Tuhan berjanji, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Amin. Berapa banyak yang percaya disertai Tuhan sampai kesudahan segala sesuatu? Nah, kalau kita yakin dan percaya Tuhan menyertai kita sampai kesudahannya, nah mari kita terus mempersiapkan diri kita untuk dipakai Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan. Amin. Nah, sepanjang bulan ini, beberapa bulan ya, 3 bulan sudah berjalan, maka tema daripada gereja kita, Keluarga Besar Medan Plaza, maka masih berbicara tentang keluarga. Nah, mengapa kita fokus dengan keluarga? Kita rindu, gereja rindu, para pemimpin kita rindu, keluarga-keluarga yang ada itu bukan hanya sebagai keluarga yang kemudian hidup untuk dirinya sendiri, atau kemudian keluarga yang kemudian berjalan tanpa arah, tanpa kebahagiaan, dan kemudian tidak bisa menjadi saksi. Tuhan menjadikan laki-laki dan perempuan untuk kemudian dikatakan beranak cucu dan bertambah banyak. Untuk memenuhi bumi, artinya apa? Untuk kemudian menyaksikan kebaikan dan penyertaan Tuhan. Amin. Nah, bulan ini tema daripada gereja kita yaitu peranan Roh Kudus di dalam keluarga. Nah, berapa banyak keluarga-keluarga yang kemudian mengalami persoalan, mengalami pergumulan, bahkan bukan hanya mengalami persoalan, banyak keluarga yang kemudian masuk di dalam ranah ya, di ujung daripada perceraian. Bahkan dicatat di dalam statistik ya, di tahun 2022 ya, begitu banyak kasus-kasus broken home yang ada, begitu banyak kasus perceraian di tengah-tengah keluarga. Nah, kita mau supaya di tengah-tengah keluarga Kristen, di tengah-tengah kehidupan gereja, maka keluarga-keluarga didapati itu menjadi keluarga-keluarga yang kuat. Amin. Suami mengasihi istri,
Istri tunduk kepada suami, anak-anak taat dan hormat kepada orang tua. Amin. Nah, membangun satu keluarga bukanlah satu hal yang kemudian gampang, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita dulu berpikir ketika kita masa berpacaran, ya, Bapak Ibu yang sudah menikah, ketika kita berpacaran, maka kasih kita itu kemudian meluap-luap. Kasih kita itu kemudian menggebu-gebu. Sehingga malam itu tidak terasa larut. Ya. Bahkan mungkin hujan badai itu kemudian kita tidak pikirkan. Karena kita akan tembus dan kita akan bertemu dengan kekasih hati kita. Kita tidak pernah berpikir banyak perbedaan. Ketika kita kemudian menjalin kasih satu dengan yang lain. Kita hanya berpikir kita bisa bersama-sama bersatu dengan satu tujuan untuk membangun satu keluarga. Tetapi ketika kita kemudian membangun rumah tangga, setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun usia pernikahan kita, itu masih berjalan baik-baik saja. Tetapi ketika usia pernikahan kita masuk dalam 10 tahun, kemudian berjalan terus belasan tahun, maka kita kemudian kehilangan daripada cinta kita yang semula. Tahun 2022 kasus perceraian itu dicatat ya, Badan Statistik ya. Maka di Indonesia itu lebih dari 500-an ribu kasus perceraian. Nah itu meningkat dari tahun 2021, meningkat sebanyak 15%. Kasus-kasus perceraian yang ada. Nah bahkan kalau dulu kita melihat bahwasanya kasus perceraian itu terjadi, itu kemudian laki-laki memulangkan si wanita, tetapi hari-hari ini ya, data menyatakan bahwasanya 75% dari kasus perceraian dari 516.334 kasus sepanjang 2022, maka sebanyak 75% maka kasus perceraian digugat oleh seorang istri. Nah, mengapa kemudian istri menggugat? Padahal Tuhan berkata, istri adalah sebagai penolong. Seorang istri diberikan di tengah-tengah rumah tangga itu kemudian untuk menolong. Nah, bukankah seorang penolong lebih kuat daripada yang ditolong? Amin. Nah, tetapi kenapa tahun 2022 dicatat kasus perceraian yang ada? Kasus broken home yang ada, maka kemudian itu digugat oleh seorang istri sebanyak 75%. Yang seharusnya istri itu kemudian kuat, tetapi menghadapi pergumulan rumah tangga, maka seorang istri yang harusnya kuat itu kemudian tidak kuat lagi dengan suaminya, tidak kuat lagi dengan keadaan yang ada, tidak kuat lagi dengan situasi yang ada. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian perceraian terjadi. Ya, bahkan dicatat Bapak Ibu Saudara, faktor dari penyebab utama dari lahirnya perceraian. Kalau dulu itu karena masalah ekonomi, materi, terjadi perceraian. Tetapi akhir-akhir ini bukan berbicara kasus yang terbesar itu tidak didukung oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi hanya sebanyak 24%. Ya. Tetapi faktor yang utama itu kemudian kasus-kasus perceraian ada digugat oleh seorang istri oleh karena apa? Ada perselisihan dan pertengkaran yang tak kunjung habis-habisnya di tengah-tengah keluarga. Kalau kita kemudian menelisik dalam rumah tangga kita masing-masing, bukankah ada perselisihan di tengah-tengah keluarga kita? Nah, untuk berjalan bersama-sama tentu ada perselisihan. Untuk membangun satu keluarga, untuk membangun satu rumah tangga, tentu banyak perbedaan. Ketika kita menikah maka kelihatan semuanya perbedaannya. Kelihatan, oh dulunya ini, dulu apapun ditembus, tapi setelah menikah banyak sekali alasan. Dulu masih sering panggil sayang, ini sudah tidak sayang lagi. Dulu masih sering ngajak ke tempat yang enak, ini sudah di pinggir jalan.
Gak ada kursinya. Ya, di kaki 5. Nah kemudian ada perbedaan-perbedaan yang kita temukan ketika kita mulai berjalan bersama-sama. Dan kasus inilah ketika kita berjalan dalam perselisihan dan pertengkaran yang tak kunjung selesai, maka itu adalah faktor yang utama sehingga terjadi kasus-kasus perceraian. Nah kalau kita lihat televisi kan bukan karena gak punya uang Bapak Saudara. Bukan gak mapan, bahkan yang mapan sekalipun itu banyak kasus-kasus perceraian. Ya pengusaha-pengusaha besar, artis-artis besar kurang apa? Duit punya, rumah punya, mobil punya, mobil-mobil mewah. Kita masih punya BMW, becak warisan ya. Tetapi kita perhatikan, oleh karena apa? Kami sudah tidak cocok. Yang sudah punya cucu pun sudah tidak cocok. Nah bayangkan Bapak Saudara, udah hidup puluhan tahun tapi berkata kami sudah tidak cocok. Oleh karena apa? Perselisihan dan pertengkaran yang tidak kunjung habis. Nah bukankah ini kita temukan di tengah-tengah rumah tangga kita? Ketika kemudian suami ketika mandi, baru pulang kantor, begitu selesai mandi, asal letak pakaian yang kotor. Ketika istri di rumah seharian membereskan rumah, tiba-tiba ada handuk di mana, kain kotor di mana, maka istri kemudian merepet. Istri merepet, kemudian suami juga merepet. Kenapa? Saya baru pulang kerja, mandi terus kau ributin, aku capek di kantor. Bukankah ini yang menjadi perselisihan kita terus menerus yang tidak kunjung selesai? Nah, mengapa bisa seperti itu? Nah, hanya satu yang kemudian menyebabkan itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Oleh karena kita tidak bisa memanage hati kita. Amin. Kita tidak bisa memanage hati kita. Kita tidak bisa terima pasangan kita yang kemudian sembarang itu tempatkan barang-barangnya. Kita tidak bisa kemudian menerima istri kita yang kemudian kurang dalam hal kecakapan. Kurang dalam hal bergerak mungkin. Kurang hal dalam hal menata segala sesuatu. Kita kemudian marah. Kita tidak bisa memanage hati kita. Tidak bisa menerima kondisi yang ada. Sehingga terjadi perselisihan. Pada saat perselisihan dan pertengkaran ada, yang tak habis-habisnya oleh karena kita tidak bisa memanage hati kita. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah keluarga, Roh Kudus perlu berperan di tengah-tengah keluarga kita. Karena apa? Ketika kita berjalan dengan kekuatan kita, untuk kita berjalan dengan pasangan kita, untuk kita ketika ketemu dalam perselisihan, di tengah-tengah perbedaan keluarga, tengah-tengah perbedaan antara suami, istri, anak, dan orang tua, maka kita semua bisa memanage hati kita. Mari kita perhatikan di dalam Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Mari kita baca bersama-sama Yehezkiel 36 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. 2, 3, ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita perlu hati yang baru. Dari mana kita terima hati yang baru? Supaya apa? Hati kita yang keras, hati kita yang egois, hati kita yang mementingkan diri sendiri. Ketika kita berjalan dengan pasangan kita, berjalan dengan anak kita, berjalan dengan orang tua kita, maka Tuhan memberikan hati yang baru kepada kita. Untuk apa? Supaya lewat Roh Kudus kita bisa menjaga hati kita. Kita bisa memanage hati kita.
Amin Bapak Ibu. Roh Kudus berperan. Ini sangat penting Bapak Saudara, sehingga apa, dengan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, dicurahkan di dalam kehidupan kita, maka setiap kita bisa memanage hati kita. Saat kita bisa memanage hati kita, maka saya percaya tidak ada yang kemudian mengeraskan hati. Amin. Biasanya kan gitu. Apalagi kita orang Batak kan. Siapa paling jogal? Keras-kerasan kita yuk. Ya kan? Aku kepala keluarga. Aku yang mencari nafkah. Kamu harus tunduk. Datang istri, aku yang sibuk di rumah. Aku yang mengatur segala sesuatu. Kalau enggak kuatur, enggak bisa berjalan rumah tangga kita. Keras-kerasan. Jogal-jogalan. Akhirnya apa? Ketika masing-masing saling mengeraskan hati, maka kasus-kasus di dalam rumah tangga itu akan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Saya berdoa ketika Roh Kudus dicurahkan, Tuhan memberikan roh yang baru, Tuhan memberikan hati yang baru dalam hidup kita, maka tidak ada seorang pun yang mengeraskan hatinya. Amin Bapak Ibu, amin. Ya. Dan saya percaya ya, ketika ada perselisihan dan pertengkaran sekalipun, ketika kita bisa memanage hati kita karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, maka saya percaya tidak ada persoalan yang tidak selesai. Amin. Tidak ada persoalan yang tidak selesai. Catat ini Bapak Saudara. Kalau Roh Kudus dicurahkan di dalam hati kita, kalau Roh Kudus memberikan hati yang baru di dalam hidup kita, kita mampu memanage hati kita, saya percaya maka kita tidak akan melihat tidak ada persoalan yang tidak selesai. Kenapa persoalan tidak kunjung selesai? Karena masing-masing mengeraskan hati. Masing-masing ego. Masing-masing mementingkan diri sendiri. Nah, beberapa waktu yang lalu ya ini sudah selesai gitu ya. Ketika istri saya pulang ya, sebelum pulang dia telepon gitu, karena ada paketnya mau dikirim gitu kan. Gak ada yang ngangkat di rumah. Kami semua di rumah. Nah, dia pulang sekolah, kemudian tiba-tiba marah-marah gitu. Marah-marah sama anak-anak, marah-marah. Tapi saya diam gitu. Saya pandangin gitu. Ini kok berubah istri saya kan gitu. Kok jadi pulang-pulang marah-marah. Nah, bayangkan Bapak Saudara, ketika istri pulang marah-marah, ya. Ketika kita sambut dengan marah, coba bayangkan Bapak Saudara. Apa yang terjadi? Mungkin perang dunia ketiga berjalan. Ya kan? Tetapi ketika istri datang dengan mungkin karena kesal, ditelepon tidak ada yang ngangkat, ya. Itu manusiawi. Tetapi saya mau sampaikan, kita perlu memanage hati kita. Ya. Mungkin pasangan kita sedang marah, mungkin pasangan kita sedang kecewa. Suami atau istri kita kecewa, kita yang harus memanage hati kita. Hidup kita tidak diatur oleh orang lain. Hidup kita tidak diatur oleh situasi. Hidup kita tidak diatur oleh kondisi keadaan yang ada. Tetapi kita yang harus mengatur segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kalau kita mau baik, kita yang harus atur. Kalau kita mau melihat pertengkaran itu selesai di tengah-tengah keluarga kita, maka kita yang harus menjaga hati kita. Katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kita tidak perlu menjaga hati orang lain. Kita tidak perlu menjaga, nanti hatinya terluka. Enggak. Tetapi kita yang perlu menjaga hati kita masing-masing. Kita yang perlu menjaga dan memanage hati kita. Nah, ketika kemarin saya katakan tadi istri marah-marah, tapi ketika selesai itu kita senyum. Dan saya datangi, nah kenapa? Dan akhirnya cerita, sudahlah, sudah. Berarti
kita mengerti. Dan kemudian kita sampaikan kebenaran lagi, mengingatkan kembali kebenaran firman Tuhan. Kadang kita kan mau lalai, bukan kita tidak ingat, tapi kita karena situasi, keadaan, kita kemudian lupa. Ya. Kita kemudian tersulut oleh karena keadaan. Tetapi pada waktu yang sama, ketika kita kemudian menjaga hati kita bisa memanage hati kita, maka kita bisa meredam perselisihan dan pertengkaran. Katakan amin. Saya percaya ketika kita bisa memanage hati kita, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran. Katakan amin. Roh Kudus akan menolong kita untuk menyelesaikannya. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus akan menolong kita. Mungkin kita tidak tahu pada waktu kita mengalami persoalan. Kita tidak tahu. Kita tidak mengerti ketika kita mengalami perselisihan. Ketika kita bertengkar satu dengan yang lain. Tetapi Roh Kudus ketika ia berikan di dalam kehidupan kita, maka Alkitab mencatat, ia akan menolong kita bukan hanya hari ini. Bukan hanya kemarin. Tetapi dikatakan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Saudara, penyertaan Tuhan itu sempurna. Tidak hanya berlaku kemarin, tidak hanya berlaku hari ini, tetapi Roh Kudus itu menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya. Artinya apa? Ketika kita masuk pun dalam situasi, dalam keadaan yang sulit di tengah-tengah kehidupan kita, kita masuk dalam perselisihan atau dalam pertengkaran sekalipun, maka saya percaya Tuhan akan menolong kita. Karena apa? Dia menyertai kita. Dalam keributan kita juga, ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, Tuhan akan membuat jalan keluar dalam kehidupan kita. Bukankah Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Apa? Mendatangkan? Beritahu samping kiri kan, Allah turut bekerja. Bekerja meskipun kita dalam keadaan situasi sulit, Bapak Ibu Saudara. Meskipun dalam rumah tangga kita sedang terjadi clash. Mungkin perbedaan itu ada. Tetapi yakinlah bahwasanya Allah turut bekerja. Allah turut bekerja di sana. Meskipun seolah-olah secara manusia, secara daging kita kemudian berputus asa. Ketika kita secara manusia tidak ada pengharapan lagi, tetapi yakinlah bahwasanya Allah turut bekerja. Ketika dalam situasi itu pun saya percaya Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus pernah berdoa begini di dalam Efesus 3 ayat yang ke-16. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam hatimu. Nah Rasul Paulus ya, doa Rasul Paulus untuk keluarga-keluarga. Nah kalau kita nanti baca dalam kitab Efesus ini, maka salah satu topik yang dibahas itu berbicara tentang keluarga. Ya, kalau kita nanti baca Efesus yang ke-6 itu berbicara tentang keluarga. Bagaimana suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak taat, hormat kepada orang tua. Ya. Nah ini doa Rasul Paulus. Supaya kita kuat Bapak Ibu Saudara. Supaya kita kuat menjalani rumah tangga kita. Supaya kita kuat menjalani
kehidupan keluarga kita, maka kita perlu Roh Kudus. Ya, dikatakan doaku, dikatakan, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Roh-Nya, Roh Kudus akan menguatkan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, kiranya lewat apa yang kemudian kita alami ketika Roh Kudus dicurahkan, Tuhan memberikan hati yang baru, Tuhan memberikan Roh-Nya yang baru di dalam kehidupan kita, maka lewat Roh-Nya akan menguatkan kita menjalani kehidupan keluarga kita. Amin. Istri-istri yang sudah enggak kuat, Tuhan berikan kekuatan. Untuk apa? Untuk menghadapi suami. Suami-suami yang enggak kuat hari-hari ini, Tuhan berikan kekuatan untuk menghadapi istri. Karena ada juga suami-suami kalah menghadapi istri. Ada? Bukan kalah tenaga gitu ya, enggak. Kalah dengan keadaan itu. Menyerah dengan keadaan itu. Menyerah dengan situasi itu. Diperhadapkan dengan kesulitan kecil dalam keluarga, langsung menyerah. Supaya kita punya kekuatan, maka perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menguatkan Bapak Ibu Saudara. Nah, ada satu kisah Bapak Ibu Saudara dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-6, ayat yang ke-8. 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. Nah, ketika itu Paulus itu sedang berbicara kepada jemaat yang ada di Korintus. Ya, di dalam ayat ini dikatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Seringkali kita merasa kita ditindas. Seringkali kita merasa, atau seorang istri merasa ditindas oleh suami. Atau suami yang ditindas oleh istri. Atau kemudian anak-anak ditindas oleh orang tua. Atau kemudian orang tua ditindas oleh anak-anak. Rasul Paulus pernah mengalami ini. Tetapi dia berkata, dalam segala hal kami ditindas. Namun tidak terjepit. Nah, mungkin kita mengalami penindasan hari-hari ini. Tetapi yakinlah ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita ditindas, maka kita tidak akan pernah terjepit. Karena apa? Ada jalan keluar yang Roh Kudus berikan dalam hidup kita. Amin. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan, kami habis akal. Mungkin kita sedang habis akal untuk menghadapi anak-anak kita, mengatur anak-anak kita, mengajar anak-anak kita. Kita sedang habis akal untuk kemudian mengingatkan suami kita. Kita sedang habis akal untuk mengingatkan istri kita. Tapi Alkitab mencatat, Rasul Paulus berkata, namun tidak putus asa. Berapa banyak keluarga, berapa banyak suami, berapa banyak orang tua, berapa banyak anak-anak yang kemudian ketika kehabisan akal menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak-anak, dia berputus asa. Tapi saya berdoa, ketika kita habis akal, saya percaya akal boleh habis, tapi kita tidak putus pengharapan. Amin. Karena apa? Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka setiap kita diberikan Tuhan pengharapan yang baru. Oleh karena apa? Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Yang percaya katakan amin. Yang pengharapan tidak mengecewakan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Mungkin hari-hari ini belum kita dengar jawaban doa kita, tapi berpengharapanlah kepada Tuhan. Jangan kemudian ketika kita habis akal, jangan putus asa, jangan putus pengharapan. Karena pengharapan di dalam Yesus itu pasti. Di dalam Ibrani ya, saya teringat ini, kemarin diingatkan oleh seorang hamba Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke pertama ya. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan di sana, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Mungkin dalam rumah tangga kita belum melihat sesuatu terjadi, tetapi kita berharap itu terjadi. Kita berharap mungkin anak-anak kita berubah, kita berharap suami kita berubah, kita berharap istri kita berubah, tetapi hari ini belum berubah. Tetapi percayalah, dengan iman, maka kita akan melihat di ayat yang ketiga, dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat, yang tidak dapat kita lihat. Amin. Itulah iman itu, Bapak Saudara. Dari sesuatu yang tidak kita lihat, Tuhan jadikan, dikatakan. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Nah, kalau kita mengharapkan perubahan, kita mengharapkan perubahan suami kita mengharapkan perubahan anak-anak kita mengharapkan perubahan daripada istri kita, itu belum terjadi hari ini, belum kita lihat hari-hari ini, tetapi tetaplah percaya. Amin. Tetaplah beriman, karena apa? Kita akan melihat sesuatu yang tidak terlihat itu. Amin. Kita akan melihat sesuatu yang belum kita lihat hari ini. Ketika kita percaya sepenuhnya, kita beriman kepada Tuhan, maka Tuhan pada waktu Tuhan akan izinkan kita untuk melihat apa yang tidak kita lihat hari ini. Kalau kita mau melihat pemulihan keluarga kita, kalau kita mau melihat perubahan suami kita, kalau kita mau melihat perubahan istri kita, melihat perubahan anak-anak kita, tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena apa? Kita akan melihat perubahan itu digenapi di dalam kehidupan orang percaya. Katakan amin. Amin. Haleluya. Itu yang pertama, Bapak Saudara. Yang kedua, Roh Kudus akan mampu mengubah keluarga. Roh Kudus akan mampu mengubah keluarga. Di dalam Yesaya 32 ayat yang ke-15. Yesaya 32 ayat yang ke-15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Sampai dicurahkan kepada kita roh yang dari atas. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Roh Kudus akan mampu mengubah keluarga. Mungkin keluarga kita sedang berjalan di padang gurun hari-hari ini. Kita sedang berjalan dalam ketandusan kasih sayang. Kita sedang berjalan ketandusan suasana harmoni keluarga. Kita sedang berjalan dalam kegersangan keluarga. Tetapi Alkitab mencatat sampai dicurahkan kepada kita roh yang dari atas. Artinya apa? Ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan rumah tangga kita, maka dikatakan padang gurun rumah tangga kita akan Tuhan ubahkan menjadi kebun buah-buahan. Katakan amin. Berapa banyak yang mau diubahkan padang gurun kehidupan rumah tangganya menjadi kebun buah-buahan? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Engkau akan melihat perubahan suami, istri, anak-anak, orang tua. Kita akan melihat yang tadinya tidak ada damai. Yang tadinya kata-kata kasar, kegersangan keluar dari mulut suami atau istri kita. Kata-kata yang menyakitkan, yang nyelekit, itu keluar dari pasangan kita. Saya percaya ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan keluarga kita, maka bukan kata-kata yang menyakitkan keluar, tapi kata-kata yang membangun, yang memberikan damai sejahtera, itu akan keluar dari pasangan kita. Amin. Sehingga suasana kebun buah-buahan. Apa itu kebun buah-buahan? Ada yang manis-manis, ada yang sedap-sedap. Amin. Ada yang buah yang pahit juga, tapi itu memberikan kesehatan. Amin. Ketika pun pahit, tapi itu menyehatkan. Kadang-kadang kan sering juga perlu kita ditegur, diingatkan. Pahit memang, tapi itu baik. Tapi tujuannya baik. Amin Bapak Ibu. Nah, yang ketiga,
Roh Kudus akan membangkitkan kasih. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, kalau Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus akan berperan untuk membangkitkan kasih dalam keluarga kita. Membangkitkan kasih dalam rumah tangga kita. Mungkin hari-hari ini kita sudah kehilangan kasih dengan pasangan kita. Mungkin karena sudah berubah. Mungkin kita sudah kehilangan cinta kepada pasangan kita. Kita butuh itu kemudian bergairah kembali, maka kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus akan membangkitkan kasih. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-22, ya, buah roh yang pertama dikatakan adalah kasih. Buah roh yang pertama itu disampaikan, disebutkan adalah kasih. Nah, mengapa kasih sangat penting dalam rumah tangga? Mengapa kasih sangat penting di tengah-tengah kehidupan rumah tangga? Karena dengan kasih, maka kita bisa menerima satu dengan yang lain. Mari kita lihat pengertian kasih dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dikatakan di sana, bisa munculkan semua. Sudah? Ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Nah, di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh, ya, dari apa yang disampaikan di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, kasih itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara, melebihi segala sesuatu. Kalau kita punya iman, dikatakan kalau kita punya iman yang besar pun bisa memindahkan gunung. Kalau dalam hidup kita tidak ada kasih, maka itu tidak ada artinya. Mari kita perhatikan pengertian kasih di ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, dikatakan di sana, kasih itu sabar. Kemudian bisa munculkan semua? Cukup layarnya? Sampai ayat yang ke-7. Ya. Perhatikan Bapak Saudara, kasih itu apa? Ya. Supaya kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan di dalam keluarga kita. Dikatakan kasih itu sabar. Kemudian ayat yang ke-7, pengertian daripada kasih itu kemudian ditutup dengan apa? Sabar menanggung segala sesuatu. Artinya apa kasih itu? Diawali dengan kata sabar, diakhiri dengan kata sabar. Artinya Bapak Saudara, kasih itu kalau di dalam kehidupan kita ada kesabaran. Bukankah hari-hari ini kita tidak sabar dengan pasangan kita? Kita tidak sabar menganju, kita tidak sabar menyayangi, kita tidak sabar menghormati. Kita tidak sabar dengan sifat karakter daripada pasangan kita. Kalau kita mengasihi, saya percaya, maka kita akan sabar antara suami dan istri. Amin. Berapa banyak yang tidak sabar? Ada yang tidak sabar? Ada di belakang tidak sabar. Ya. Kenapa kita tidak sabar? Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, maka Roh Kudus akan membangkitkan kasih di dalam kehidupan kita.
ketika kasih bangkit, maka ada kata sabar. Kita sabar menerima kekurangan pasangan kita. Amin, Bapak Ibu. Aminnya agak ini ya. Gimana gitu ya. Harus ada sabar. Kalau kita tidak sabar, maka itulah yang memicu pertengkaran di tengah-tengah keluarga. Kita tidak sabar dengan jawaban istri kita. Kita tidak sabar dengan sifatnya. Kita tidak sabar dengan kekurangannya. Kita tidak sabar dengan anak-anak kita. Coba kita sabar. Bayangkan Bapak Saudara, ketika Bu Gembala kemarin marah-marah, saya tidak sabar. Mungkin manusia daging yang akan keluar. Tetapi kenapa kita bisa sabar? Oleh karena apa? Ada Roh Kudus memimpin, memerintah di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kasih itu kemudian bangkit dan keluar dari kehidupan kita. Berapa banyak yang mau mengasihi di tempat ini? Mengasihi suami, istri, anak-anak. Berapa banyak? Berikan tepuk tangan. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Maka mulailah dari sabar dan akhirilah dengan kata sabar. Kita belajar ya Bapak Ibu. Pulang dari tempat ini kita harus sabar. Kita mulai dengan kata sabar dan akhiri dengan kata sabar kepada pasangan atau kepada anak-anak kita. Saya percaya ketika ini kita lakukan, semua keluarga kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, tepuk tangan yang meriah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ditujukan bagi orang yang percaya, anak-anak usia 12 tahun ke bawah tidak diperkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya mau bertanya Bapak Saudara, masih ada yang belum mendapatkan roti dan anggur? Di depan masih ada Bapak Saudara. Mari lambaikan tangan untuk dilayani oleh Bapak Ibu Diaken. Masih ada di depan Bu, ada satu. Satukan hati kita persiapkan hati kita untuk menerima roti dan anggur. Perjamuan kudus ditujukan bagi orang yang percaya. Apabila dengan cara yang salah ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, maka perjamuan kudus tidak akan mendatangkan berkat. Bagaimana cara yang salah ketika kita tidak membuka hati kita, ketika kita tidak melepaskan pengampunan, ketika kita tidak mengasihi satu dengan yang lain, maka di saat yang sama ketika kita mengambil roti dan anggur, maka kita tidak layak di hadapan Tuhan. Perjamuan kudus bukan menjadi berkat tetapi menjadi kutuk. Tetapi ketika kita hari ini sebelum kita masuk menerima roti dan anggur, maka buka hati kita. Jikalau ada ganjalan, lepaskan pengampunan. Jikalau ada sesuatu yang kemudian mengganggu, membuat kita tidak hidup di dalam kasih Tuhan, mari lepaskan pengampunan. Ampuni suami, istri, anak-anak, orang tua, atau rekan-rekan yang lain. Sehingga hari ini ketika kita selesai, ketika kita mengampuni, ketika kita melepaskan pengampunan, ketika kita mengasihi orang lain, saya percaya di waktu yang sama, maka roti dan anggur perjamuan kudus akan mendatangkan berkat bagi setiap kita. Bapa, pagi siang hari ini kami datang dengan hati yang terbuka. Kami membawa hidup kami untuk Tuhan. Isi dengan hati-Mu, isi dengan Roh-Mu, sehingga dengan Roh-Mu akan memampukan kami untuk melihat keadaan kami Tuhan, untuk melepaskan pengampunan, untuk memanage hati kami, sehingga kami hidup di dalam kebenaran-Mu, kami hidup di dalam seluruh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Oh rabatakan nabatakara batakara batakara barabara. Shikin nabayara bayara 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 labu. Shikin nabayara labu. Hi nabayara labu. Haleluya. Shikin nabayara labu. Shikin
Hati kami terbuka ya Tuhan untuk diisi oleh Roh-Mu. Hati kami terbuka ya Tuhan hari ini untuk melepaskan pengampunan, untuk mengasihi pasangan kami, untuk mengasihi anak-anak kami, untuk mengasihi orang tua kami, mengasihi sahabat-sahabat kami. Urabaya sanna mayara la bara 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 mayara labu. Haleluya. Haleluya. Shikina batakara batakara bara bara. Layakan kami Tuhan. Layakan kami untuk dipersekutukan dengan darah dan tubuh-Mu. Layakan kami masuk dalam perjamuan kudus. Layakan kami untuk menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Layakan kami, kuduskan kami, dan kami serahkan Tuhan perjamuan kudus ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, mari kita angkat roti tinggi. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari makanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Mari kita angkat cawan tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita. Shikinna mayara la bara 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 bara. Ina mayara la baya sanna mayara la bu. Haleluya. Shekarabata karabata karabara bara bara. Haleluya haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Shikarabata karabata karabara bara 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 bara. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kebenaran firman. Firman-Mu mengajar kami untuk terus memanage hati kami Tuhan. Kami butuh Roh Kudus memimpin kami. Kami butuh Roh Kudus menguasai kehidupan kami. Sehingga Tuhan dalam hidup kami boleh menjadi berkat lewat rumah tangga, lewat keluarga, lewat setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, pengumuman tambahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan ada seminar keluarga, seminar dan KKR keluarga pada hari Jumat tanggal 24 ya. Bisa dimunculkan ya. Tanggal 24 Maret, hari Jumat minggu yang akan datang ya. Di tempat ini pukul 18.30 WIB ya. Mari ajak seluruh keluarga kita ya, menutup bulan ini dalam
tema keluarga, biarlah kita menutup dan kita menikmati berkat-berkat keluarga. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Bawa seluruh keluarga kita untuk kita diperlengkapi, untuk kita dipulihkan, untuk kita diubahkan. Sehingga panggilan Yesus menjadi saksi lewat keluarga kita, itu boleh kemudian terjadi atas keluarga kita secara pribadi, bahkan keluarga besar kita, GBI Alam Hotel. Demikian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita yang kedua. Sekaligus kita akan menyaksikan Warta Sepekan. Selamat memberi, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Katakan, kami siap, nyatakanlah gunggul dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Gunggul dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Tepuk tangan dong yang paling meriah bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Kita untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Nah Bapak Saudara, untuk seminar dan KKR keluarga itu dilayani oleh Bapak Pendeta Ramot Sidabalok ya. Itu tadi Rahmat Sidabalok, salah. Bapak Ramot Sidabalok ya. Nah kita satukan hati kita berdoa. Tuhan terima kasih atas anugerah-Mu, penyertaan-Mu. Engkau sungguh baik, sangat teramat baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur untuk sepanjang ibadah kami di pagi hingga siang hari ini. Tuhan melimpahi kami dengan hal-hal yang baik. Dan jikalau Tuhan sebentar kami akan pulang, Tuhan berkat-Mu bagi kami. Untuk seluruh persembahan yang dibawa, Tuhan memberkati. Bahkan setiap kami, umat-Mu berkati. Tangan-tangan yang memberi berkati. Bahkan setiap pekerjaan usaha, aktivitas studi daripada setiap umat-Mu berkati berlimpah-limpah Tuhan. Dari tempat ini kami mengangkat tangan kami buat kota kudus. Salam bagi Yerusalem, salam bagi Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Tuhan untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dari pagi hingga siang hari ini. Tuhan memberikan kekuatan, mengembalikan kekuatan yang berlimpah-limpah bagi seluruh hamba-hamba. Terima kasih Bapak. Jikalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang, ulurkan tangan-Mu berkati setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai memberkati kehidupan hari ini, esok hingga Maranatha, bahkan